Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Why? Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa. Karena market lagi Biris, wow, meskipun biris tapi ya lumayan lah ya. Karena kita lihat siklus halving Bitcoin 4 tahun sekali ini masih berlaku banget ya. Jadi kalau kita lihat ya di tahun 2024 kemarin kan terjadi halving Bitcoin yang keempat, kemudian terjadi puncak tertingginya di tahun selanjutnya itu tahun 2025. Dan Bitcoin mencapai di atas 124 ribuan dolar ya, itu di bulan Oktober kalau nggak salah di tahun kemarin, tahun 2025. Dan tahun selanjutnya adalah koreksi sampai menuju ke halving Bitcoin selanjutnya itu di tahun 2028. Nah, jadi 2028 halving Bitcoin biasanya 2027 udah mulai bangkit ya 2028 dan puncak tertinggi lagi tuh di 2029. Itu biasanya kalau siklus halving Bitcoin 4 tahun sekali ya. Makanya harus tahu kalender tentang kenaikan dari Bitcoin tersebut ya. Oke. Terus ada yang tanya, "Bang, kira-kira pakai exchange luar apa yang enak untuk menahan beberapa aset kripto untuk menuju halving Bitcoin selanjutnya?" Saya pakai Bitget ya. Saya pakai Bitget ini udah lama banget, sejak tahun 2021, ini udah 5 tahun ya saya pakai Bitget, berarti kan udah oke sih ya menurut saya. Apalagi ini gak ada namanya gangguan, gak ada yang maintenance, gak ada tiba-tiba pemeliharaan dan sebagainya, enak dan lancar aja. Kalian mau enaknya lagi, kalian klik aja di deskripsi video itu ada tulisan Bitget. Nah di situ kalian bakal dapat kotak misteri. Kotak misteri ini senilai 20 USDT, jika dirupiahkan tuh kurang lebih Rp350.000 sampai dengan Rp400.000. Ini lumayan banget ya. Ini di spesial hari bulan suci Ramadan. Jadi saya ucapkan selamat ya, selamat marhaban ya Ramadan kepada kalian semua yang menjalankan ibadah puasa, terutama saya sendiri lah ya. Ya mudah-mudahan di bulan puasa ini atau di bulan Ramadan ini kita mendapatkan diberikan kesehatan, mendapatkan rezeki yang melimpah dan token atau koinnya cuan-cuan semua dan menjadi yang lebih baik gitu ya. Ya untuk di akan yang datang juga. Ya semoga kita bisa ketemu juga di bulan Ramadan yang akan datang ya. Mudah-mudahan ini bisa menjalankan ibadah suci Ramadannya lancar, baik, tidak ada halangan apapun ya. Jadi mudah-mudahan kita puasa ya, puasa wey. Mudah-mudahan kita puasa semua ya, kuat semua. Dan ya selain itu juga dari Bitget ini banyak banget beberapa altcoin dan meme coin untuk kalian hold ya. Jadi banyak banget, nggak perlu bingung-bingung nyari token apa sih bang. Bahkan kalian juga bisa beli emas di sini ya. Ada TradeFi, ada stok pun, ada saham juga di sini. Jadi lengkap sih menurut saya. Jadi nggak cuma satu klik pakai Bitget aja, diklik di deskripsi video ini udah dapat semuanya sih kalau menurut saya. Selain pakai exchange luar, ada exchange lokal, ada Binance, ada Bittime, ada juga toko kripto, ada juga Indodex, ada Trip dan lain sebagainya. Saya pakai itu juga, dan pakai exchange luar salah satunya pakai Bitget ini ya. Oke, seperti biasanya hari ini, saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan aset kripto. Nah, kali ini datang dari PP. Ini banyak banget nih. Bang, tolong update terbaru dong dari PP. Katanya PP kalah sama Memcore. Ya, benar banget. Jadi, kita lihat ya. Ini perbedaannya dikit banget. Biasanya PP berada peringkat nomor 3 ya, berdasarkan kapitalisasi pasar. Ya, berdasarkan market cap-nya. Yang pertama itu dipegang oleh Dogecoin, yang kemudian yang kedua oleh Shiba Inu, dan yang ketiga adalah PP. Kebalik. Saat ini, ya, PP berada di peringkat nomor 4 dan kegeser oleh Memcore. Memcore ini adalah salah satu meme coin baru sejak tahun 2025 mereka berdiri. Jadi ini salah satu gebrakan yang menarik. Dan kemarin saya bahas tentang Memcore juga, kalian bisa cek aja di video saya sebelumnya. Apa sebenarnya Memcore tersebut dan kenapa PP bisa kalah dengan Memcore berdasarkan market cap-nya. Oke ya. Nah kita lihat harga PP hari ini ya cukup lumayan lah ya. Dalam satu pekan terakhir PP naik di atas 32% atau 20-an% lah ya, kurang lebih ya, dalam satu pekan terakhir ya. Jadi salah satu yang perlu diperhatikan juga di bulan Februari menuju ke bulan Maret atau di bulan Maret akan datang. Nah kita lihat juga market cap saat ini PP di angka 1,8 miliar dolar dengan volume perdagangan mereka 355 juta dolar dalam waktu 24 jam terakhir. Dan ada fakta menariknya. Nah ini di saat momen Bitcoin, altcoin, meme coin pada melempem, nah PP disitulah beberapa holder melakukan entry terhadap PP tersebut. Bahkan kita lihat holder PP per hari ini naik di atas 512.943 holder. Jadi benar-benar menyala banget. Bahkan ya mereka memanfaatkan momen bearish ini. Jadi hampir dikatakan 2026 ini adalah momen bearish buat melakukan entry terhadap beberapa altcoin atau meme coin sebelum di halving Bitcoin selanjutnya di tahun 2028 ya. Biasanya 2026 ini koreksi cukup lumayan dalam, kemudian 2027
agak sedikit bangkit hampir ke 2028 ya, mulai bangkit perlahan, ada yang mencapai ke ATH, dan di 2029 itu hampir dikatakan puncak tertinggi dari Bitcoin lagi. Makanya itulah kalau kita kalender siklus halving Bitcoin 4 tahun sekali ya. Oke, kalau kita lihat juga di sini dalam 1 bulan terakhir ya, holder PP itu meningkat drastis. Bahkan kita lihat di bulan Januari itu naik 3.870 holder baru ya, yang mana itu mencapai di atas 500.000 holder baru buat PP. Kemudian di bulan Februari ini itu ada 8.339 holder baru ya, yang mana selama 1 bulan ini mereka melakukan anti terhadap PP. Jadi kan benar-benar menyala banget kan selama di koreksi ini, momen pembelian PP meningkat drastis. Bahkan kita lihat di Arkham, ini intelijen dari aset kripto, Arkham pun mengucapkan Happy Valentine Days ini sebelumnya di Valentine. Nah ini kita lihat gambarnya adalah karakter PP dengan logonya Arkham sendiri. Nah kemudian juga Gemini juga, ini sepertinya banyak banget beberapa exchange yang nge-tweet terhadap si PP, termasuk salah satunya adalah Gemini. Kemudian juga dari Donald Trump ya, ini tentang beberapa akumulasi whale yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir, yang mana itu berdampak bagi penumpaan dari si PP tersebut. Nah kita lihat ada beberapa fakta menarik lainnya yang di sini kita lihat ya, ada investor atau whale dari PP ya, yang mana atau investor besar mereka telah beli triliun PP, sementara sentimen meningkat dan ada beberapa potensi untuk diperhatikan di sini. Bahkan di sini kita lihat pangsa pasar 30% itu signifikan dari potensi market dari PP. Dan kita lihat juga ada yang menarik termasuk tentang pembakaran token dan pengurangan pasokan. Berita ini itu tentang pembakaran token dalam jumlah besar di atas 7 triliun token. Yang ini dasar-dasarnya dilakukan pembakaran. Wih, keren banget nih kalau ada pembakaran pengurangan supply dari PP. Ini berdampak banget loh buat harganya ya. Jadi kita lihat aja. Nah kita lihat juga di Arkham juga ya, selain dari Valentine's Day tadi ada juga ada Happy Chinese New Year ya di Imlek kemarin. Kemudian juga kita lihat dari Margex ya, ini Market Exchange dia mereka juga melakukan dengan top gainer and loser atau kenaikan tertinggi dalam 1 pekan terakhir. Nah ini ada PP memimpin arus, kemudian juga diikuti oleh Polygon Matic dan ada juga ZEC ya atau Zcash, dan kita lihat yang lain terjadi koreksi dan PP memimpin pemompan di Market Exchange tersebut dalam 1 pekan terakhir. Nah kita lihat ada fakta menyenangkan. Ini kita lihat ya, lagi-lagi dalam postingan terbaru di Dogecoin dari official Dogecoin ya ini ya. Fakta menariknya, kata dia, 5 miliar Doge itu dicetak setiap tahunnya, yang membuat tingkat inflasi terus menurun. Lebih banyak Doge berarti lebih sedikit menimbun dan lebih banyak pengeluaran. Uang digunakan untuk bertransaksi, bukan untuk dikoleksi seperti kartu Pokemon langka. Jadi Dogecoin nggak ada batas lah, kurang lebih seperti itu ya. Nah ini kemudian ditangkapi oleh si PP ya. Dalam postingan tersebut PP menanggapi dari official akun X-nya. Fakta menarik, kata dia, 4.269 triliun PP itu dicetak 3 tahun lalu dan tidak akan pernah dicetak lagi. Artinya nggak bakal ada lagi PP. Nah di sini yang mana sudah dikonfirmasi langsung oleh PP, jadi nggak ada bakal cetakan PP lagi. Dan di sini dia juga yang menjaga tingkat inflasi tetap nol, tidak ada lagi PP berarti nilai simpanan terbatas. Jadi uang adalah untuk akumulasi nilai dan kelangkaan, bukan inflasi. Nah, ini menjawab tentang Dogecoin yang mana mereka terus mencetak Doge ya, tapi sedangkan PP kebalikannya. Oke, kita lihat aja nih ya. Nah, kemudian juga dalam postingan terbaru di special Valentine's kemarin di PP juga, ini gambarnya ya lagi jatuh cinta. Kemudian juga di spesial Imlek, nah ini udah bahasa Tiongkok atau apa ya, kita baca. Semoga kalian mendapatkan tahun kuda api yang penuh kemakmuran dan semoga kalian mengikuti jalan terbaik dalam hidup. Ini kemarin hari Imlek ya, perayaan Chinese. Kemudian juga kita lihat dari Binance, ini ada beberapa tweet dari beberapa meme coin, salah satunya ada beberapa karakter dari Shiba Inu, dari Tiger, ada Monkey, ada Cock, ada Kelinci dan lain sebagainya. Kemudian juga kita lihat dari Crypto.com, mereka bagi-bagi mantep banget nih. Di sini ada 2000 pemenang yang akan memenangkan di PP Coin dan kalian bisa dapat $10 dari top 2000 pemenang tersebut. Ya, ini bisa kalian lihat pembelian secara langsung dari Crypto.com terhadap PP. Kemudian BitGet juga mengucapkan ya Ramadan Karim, marhaban ya Ramadan kepada para pengguna ataupun calon pengguna dari BitGet tersebut. Dan kemudian juga termasuk BitGet Wallet, Huobi Global pun ya mengatakan hal yang sama.
dengan beberapa tweet, termasuk ada Pengu, ada Shiba Inu, ada Manyu ini kalau nggak salah ya, dan ada PP. PP berada 1, 2, 3, 4 ya, masuk dalam kita lihat pantauan apakah bakal menarik. Kemudian Bitcoin Exchange pun nggak mau ketinggalan ya, mengandalkan atau nge-tweet tentang PP tersebut. Ditambah juga dari Huobi Global yang mengucapkan selamat pagi terhadap komunitas mereka, yang mana di sini menggunakan karakter PP di dalam tweetnya tersebut. Jadi ya, masih jadi idaman banget buat PP meskipun market capnya saat ini kalah sama Memcore. Ini luar biasa banget ya Memcore ya. Token baru udah mengalahkan PP berdasarkan market capnya. Yes, gak muluk-muluk lah di tahun ini PP cukup stand di atas 0,2an rupiah, 0,3 rupiah aja. Kembali lagi di seperti tahun 2024 akhir ya. Kayaknya lumayan banget deh buat PP ini, kan udah lama, udah 1 tahun lebih ya PP terjadi koreksi yang cukup lumayan panjang ya. Yes, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat ya, semua disclaimer dan Dior. Kenapa? Karena pengendali keuangan adalah diri kalian sendiri. Selalu gunakan nyaman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santai. Terima kasih.